Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Rahmah Fitroh, NIM 243011172571. Saya mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 LPTK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin akan melaksanakan pengambilan video UKIN di SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin dengan materi rantai makanan mata pelajaran IPAS di kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah sehat semua. Sehat. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk yang bertugas pada hari ini, silahkan untuk maju ke depan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kita cek kehadiran. Hari ini ada yang tidak hadir kah? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya lengkap ya, hadir semua. Oke. Nah, kemudian kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Kepada semua siswa dimohon untuk berdiri. Garuda Pancasila, aura pendukungmu, karya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas kita pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Silahkan anak-anak Ibu dicek kembali di samping dan di bawah mejanya apakah masih ada sampah. Jika masih ada sampah, silahkan untuk membuangnya di tempat sampah. Oke, kelompok 1 ada sampahnya? Tidak ada. Oke, ini perhatikan. Kelompok 2 ada sampahnya? Tidak ada. Oke. Kelompok 3 apakah ada sampah? Tidak ada. Oke. Selanjutnya kesepakatan kelas yang kedua, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Oke. Jadi pada saat pembelajaran kita dimulai, anak-anak Ibu harapkan untuk mendengarkan, memperhatikan dengan baik ya. Oke. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas dengan baik. Oke. Ketika Ibu memberikan tugas, nanti dimohon untuk mengerjakan dengan baik dan semaksimal mungkin. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya tentang pembelajaran materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Apakah kalian masih ingat materi pertemuan sebelumnya membahas tentang apa? Komponen ekosistem. Komponen ekosistem. Nah, Nah, di sini Ibu akan bertanya, makhluk hidup itu apa saja ya, Nak? Manusia, hewan,
Tumbuhan, dan mikroorganisme. Oke. Nah, kemudian apakah semua kebutuhan makhluk hidup itu bisa langsung kita dapatkan? Kira-kira semua kebutuhan makhluk hidup itu kita bisa langsung dapatkan tidak? Tidak. Oke. Misalnya aja manusia nih, manusia lapar. Kalau lapar manusia itu bisa langsung makan tidak? Tidak. Oke. Kemudian kalau hewan? Hewan kalau dia lapar, dia bisa langsung makan tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Oke. Tidak bisa juga ya, Nak ya. Jadi kemudian hewan dan manusia itu ketika mereka lapar, mereka akan berusaha dulu. Yang pertama adalah mencari makan. Oke, mencari makan, dia mau makan apa? Oke, kalau manusia kita kan makannya nasi. Sebelum kita mendapatkan nasi itu, kita membeli nasi tersebut. Tersedia atau tidak beras di tempat kita. Oke, kalau beras itu langka di tempat kita tidak makan, ya Nak ya. Berarti itu ada prosesnya ya, proses untuk mendapatkan makanan. Oke, kalau tumbuhan Ibu tanya, tumbuhan itu bisa langsung mendapatkan makanannya tidak? Oke, tumbuhan itu naklah bisa langsung mendapatkan makanannya melalui apa? Fotosintesis. Nah, melalui fotosintesis itu dia langsung bisa makan. Oke. Selanjutnya, menurut kalian bagaimana proses kebutuhan makhluk hidup agar terpenuhi? Contohnya manusia tadi gimana prosesnya untuk bisa mendapatkan makan? Beli nasi, beli beras terlebih dahulu. Oke, kalau hewan gimana? Berburu, mencari makan. Oke, misalnya kucing. Kucing makanannya adalah ikan atau tikus. Nah, kemudian dia kan mencari hewan tersebut ya. Nah, dia berusaha dulu untuk mencari makanannya. Nah, di situ kan ada yang namanya proses. Nah, jadi semua makhluk hidup itu ada yang bisa langsung makan dan ada juga yang membutuhkan proses. Nah, sesuai dengan materi kita pada hari ini, kita akan membahas tentang rantai makanan, yaitu proses bagaimana makhluk hidup itu makan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menguraikan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan pengertian produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai dalam rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang alur rantai makanan berdasarkan perannya pada ekosistem sungai. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis alur rantai makanan berdasarkan perannya pada ekosistem sungai. Nah, Ibu akan bertanya, kalau di Banjarmasin ini terkenal dengan kota 1000 apa? Sungai. Ya, betul. Terkenal dengan kota 1000 sungai. Nah, sungai ini adalah yang familiar dengan kita ya. Jadi ekosistem sungai itu adalah ekosistem yang paling sering kita temui. Oke. Dan hewan-hewannya pun pasti kita tahu, ya kan? Nah, jadi pada hari ini karena kita bertempat tinggal di Banjarmasin, kita akan mempelajari ekosistem rantai makanan pada ekosistem sungai. Oke, fokus kita ke ekosistem sungai ya. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu silakan untuk menonton, mengamati video pembelajaran tentang rantai makanan. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Nah, setelah mengamati video, sekarang Ibu akan bertanya, informasi apa yang kalian dapatkan dari video rantai makanan tadi? Informasinya apa? Videonya tentang apa? Rantai makanan. Oke. Nah, kemudian yang nomor 2, bisakah kalian menguraikan peran makhluk hidup pada rantai makanan? Terdiri dari apa saja? Konsumen, produsen, dan pengurai atau dekomposer. Kalau menurut urut yang pertama itu adalah produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Oke.
Yang nomor 3, apakah bisa jika salah satu peran itu tidak ada? Jika salah satu peran itu tidak ada, bisa? Oke, betul, tidak bisa ya nak ya. Jika salah satu peran, misalnya produsen tidak ada, nah, konsumen ini makan apa? Tidak ada yang dimakan. Ataupun misalnya konsumen tidak ada, maka pengurai pun juga tidak ada. Jadi tidak bisa ya jika salah satu peran tidak ada. Oke, maka tidak ada yang namanya siklus rantai makanan. Oke. Nah, di sini Ibu akan memberikan itu ada alur proses rantai makanan. Oke, mari kita perhatikan. Yang pertama di sini ada yang namanya produsen. Produsen ini adalah salah satu proses alur rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Di laut itu ada yang namanya produsen. Produsennya itu adalah alga, tumbuhan alga. Oke. Kemudian yang kedua itu konsumen itu ada 3. Ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Oke. Konsumen tingkat 1 di sini adalah ikan-ikan kecil yang memakan alga. Oke. Biasanya ini konsumen tingkat 1 ini pasti kecil nak lah, ikan-ikan kecil. Konsumen tingkat 1 itu adalah hewan pemakan produsen, pemakan tumbuhan. Oke. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Di sini ada ikan sedang. Ikan sedang memakan apa nak? Ikan kecil, betul. Konsumen tingkat 2 ini adalah hewan yang memakan hewan lainnya, ya. Jadi konsumen tingkat 2 ikan sedang memakan ikan kecil. Oke. Nah, yang ketiga di sini ada konsumen tingkat 3. Itu biasanya ikannya besar. Ikan besar ini memakan ikan sedang. Nah, jadi konsumen tingkat 3 ini adalah sama ya, hewan yang memakan hewan lain juga. Oke. Selanjutnya di sini Ibu ada memiliki alat peraga. Nah, rantai makanan pada ekosistem sungai di Banjarmasin. Nah, Ibu minta tolong kepada setiap kelompok, jumlahnya 5 orang, setiap kelompok untuk mewakili teman-temannya maju ke depan. Ya. Ya, masing-masing untuk diambil dulu. Oke, dah ada situ dulu. Yang pertama ini adalah apa? Ganggang air. Ya, letaknya silahkan letakkan di mana? Oke, letak ganggang air. Oke, nah sekarang berdiri semua dulu. Perlihatkan kepada teman-temannya. Mari kita lihat alat peraga ini. Oke. Yang pertama di sini ada ganggang air. Ganggang air berperan sebagai produsen, betul atau tidak? Betul. Oke. Setelah itu ganggang air itu dimakan hewan apa? Iwak sapat. Iwak sapat atau iwak kecil. Iwak sapat berperan sebagai konsumen tingkat 1. Oke. Kemudian iwak sapat dimakan iwak apa lagi? Papuyu. Iwak papuyu berperan sebagai konsumen tingkat 2. Setelah itu, setelah iwak papuyu dimakan iwak toman. Iwak toman itu berperan sebagai konsumen tingkat 3. Setelah itu, setelah iwak toman itu apa lagi? Pengurai. Pengurainya dalam bentuk bakteri. Oke. Jadi apakah sudah betul? Betul. Oke, ya, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-temannya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, sekarang di sini Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik dan bahan bacaan pada setiap kelompok. Oke, sebelum mengerjakan, Ibu akan menyampaikan cara pengerjaan LKPD. Mohon diperhatikan terlebih dahulu langkah-langkah pengerjaan
pekerjaan LKPD itu yang pertama adalah pahamilah materi yang telah diberikan pada bahan ajar yang sudah dibagikan oleh guru. Kemudian nomor 2, bacalah lembar kerja peserta didik atau LKPD ini dengan teliti dan seksama. Yang ketiga, diskusikanlah dan bahas bersama anggota kelompok yang sudah ditentukan. Yang keempat, peserta didik menganalisis dan menulis hasil diskusinya di dalam LKPD yang telah diberikan. Yang kelima, jika dalam kelompok mengalami kesulitan, maka tanyalah kepada guru. Akan tetapi berusahalah terlebih dahulu. Yang keenam, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, bagaimana untuk ini sudah mulai difahami? Oke, sudah bisa mulai? Kita mulai? Oke. Silahkan anak-anak ibu untuk mengerjakan LKPD-nya sesuai yang sudah ibu berikan dalam waktu 15 menit. Oke, boleh. Dilepas. Ininya dilepas juga, tidak apa-apa. Nih. Nah, dibuka aja dulu. Nanti tunggu teman-temannya dulu ya. Mohon untuk dicek lagi ya, dicek lagi. Yang satu. Oke, dicek lagi. Kumpulkan dengan ininya. Enggak dikumpul. Nah, kumpulkan. Jadi satu. Satunya lagi tadi ada kan? Nah, ini paling belakang. Ini bahan bacaan. Oke, udah. Waktu diskusi kita tinggal 5 menit lagi. Oke, silahkan dicek kembali. Jika sudah selesai, maka dimohon untuk merapikan kembali. Ada kesulitan? Diurutkan dengan ini ya, diurutkan dengan ini. Terus jawaban-jawaban diurutkan. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Oke. Sudah dirapikan ya semuanya ya. Kita mulai ice breaking terlebih dahulu. Oke, semuanya berdiri.
Selanjutnya kita akan menyampaikan hasil diskusi melalui presentasi kelompok. Oke, yang pertama itu yang maju, silahkan maju untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Pengeluaran air adalah produsen uang sabar konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, uang roman konsumen tingkat 3, bakteri sebagai pengurai. Oke, bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah sudah betul jawaban temannya? Betul. Oke, mari kita apresiasi ke temannya, kasihkan tepuk tangan. Apakah ada tanggapan? Kelompok 2, kelompok 3? Oke, tidak ada. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekian presentasi kami, maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Kemudian akan menguraikan tubuhnya menjadi bakteri atau jamur. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami akan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat temannya. Oke. Selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan. Pengurai adalah organisme yang mati dan kemudian akan menguraikan tubuhnya menjadi bakteri atau jamur. Oke. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan temannya. Oke. Ada pertanyaan atau saran untuk kelompok 3? Tidak ada. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, sebelum itu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya ini adalah analisis kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mampu menguraikan peran makhluk hidup memudahkan kita untuk mengingat alur rantai makanan dengan tepat. Kemudian, yang kedua, mampu mengartikan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai dalam rantai makanan, memudahkan kita untuk mengingat alur rantai makanan dengan tepat. Nah, yang ketiga, mampu merancang alur rantai makanan berdasarkan perannya pada ekosistem sungai di Banjarmasin, memudahkan kita untuk lebih paham tentang proses alur makan dan dimakan. Nah, yang keempat, mampu mempresentasikan hasil analisis alur rantai makanan berdasarkan perannya pada ekosistem sungai di Banjarmasin, memudahkan kita untuk memahami potensi daerah tersebut. Sebelum pengerjaan soal evaluasi, lembar LKPD tadi silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah pengerjaan soal evaluasi. Nah, ini dilakukan secara mandiri ya anak-anak ya. Silakan untuk menjawab soal yang ibu berikan itu sesuai dengan pengetahuan yang kalian miliki. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelasnya. Oke, sudah paham ya? Sekarang ibu bagikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Oke, sudah selesai semua mengerjakan? Oke, sudah. Oke, nah sekarang ibu akan bertanya, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kita tadi belajar tentang apa? Rantai makanan. Rantai makanan itu ada perannya, apa saja? Produsen, konsumen, dan pengurai.
Selesai. Oke, konsumen itu ada 3. Konsumen apa aja? Tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Oke. Tuh. Untuk meyakinkan jawaban kalian, Ibu meminta untuk menuliskannya di kertas ini ya. Jangan lupa untuk mengisi nama dan kelasnya. Oke, terima kasih sudah mengisi refleksi. Selanjutnya, nah, ada pengayaan dan remedial hasil evaluasi belajar. Berdasarkan hasil soal evaluasi yang kalian jawab tadi, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang sudah memahami, memiliki nilai tinggi, Ibu akan memberikan pengayaan. Kemudian jika ada yang nilai rendah, Ibu akan memberikan remedial di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, hari ini kan tentang rantai makanan ya anak-anak ya. Minggu depan kita pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Silakan untuk berdiri dan menyanyi bersama. Terima kasih kepada anak ibu semua. Nah, di sini kita hari ini ada pesan moral dari pembelajaran kita hari ini. Tuh, setiap makhluk hidup itu memiliki peran penting ya dalam rantai makanan. Nah, untuk apa? Menjaga keseimbangan alam itu adalah tanggung jawab kita semua. Karena kerusakan pada satu rantai makanan itu dapat mempengaruhi seluruh kehidupan ekosistem, ya nak ya. Oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap terjaga. Oke, agar ekosistem kita tidak rusak dan rantai makanan pun tidak terputus. Oke, oleh karena itu hargai alam dan lestarikan keanekaragaman hayati. Oke. Nah, selanjutnya kita sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa selesai belajar. Untuk yang bertugas silahkan maju, Yasmin. Oke ya, terima kasih banyak. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, sebelum itu buku-bukunya sudah dirapikan semua dan alat tulisnya sudah. Oke, terima kasih banyak untuk anak-anak ibu semua atas pembelajaran kita hari ini. Semoga itu bermanfaat kepada kita semua ya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon untuk dimaafkan. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Oke ya, sama-sama. Terima kasih kembali.